didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan perjalanan suci yang dimana kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci Mekah dan juga sekaligus memantau perjalanan jamaah haji Indonesia di musim haji 1446 Hijriah ini pemirsa. Bersama saya Hamdal Kafi, inilah perjalanan suci. Tawaf wada menjadi momen yang sangat berkesan khususnya bagi para jamaah haji karena saat itulah mereka bisa menatap dan mengelilingi Ka'bah untuk terakhir kalinya setelah melalui beragam rangkaian ritual ibadah haji yang begitu panjang. Berikut pemirsa liputan Iqbal Himawan yang berbincang langsung dengan Ustadz Pembimbing Multazam Utama Tur Kiai Haji Ahmad Rashidin Mawardi terkait dengan makna penting dari tawaf wada ini. Seluruh jamaah haji Multazam Utama Tur telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dan untuk menutup ya istilahnya dari seluruh rangkaian tersebut dilaksanakanlah tawaf wada. Nah, tawaf wada ini sering disebut tawaf perpisahan dan bahkan beberapa jamaah ini merasa emosional pada saat melakukannya. Kita akan berbincang lebih lanjut soal tawaf wada ini bersama Ustadz Pembimbing Multazam Utama Tur Kiai Haji Ahmad Rashidin Mawardi. Pak Kiai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah. Nah, apa sebenarnya keutamaan dan hukum dari tawaf wada ini, Pak? Baik, saya akan mulai dari hukum. Tawaf wada ini ada dua pendapat ulama. Ulama yang pertama mengatakan wajib. Artinya apa? Seseorang yang umroh atau haji wajib tawaf wada sebelum keluar dari Mekah. Pendapat kedua adalah sunnah muakkad. Jadi kemudian ada lagi yang membedakan kalau haji itu wajib, kalau waktu umroh dia sunnah. Kalau saya ditanya, saya ikut pendapat ulama yang memasukkan atau menjadi bagian dari wajibnya haji itu adalah tawaf wada. Wajibnya seseorang untuk menyempurnakan haji itu yang pertama niatnya harus dari mikot, ya, kemudian datang ke Musdalifah untuk mabit, datang ke Mina untuk lontar jumroh, baik akobah maupun yang lainnya, malamnya mabit di Mina, kemudian selama prosesi mulai dari ihram itu meninggalkan seluruh larangan ihram, ditutup sebelum pulang ke Indonesia, wajib melakukan tawaf wada. Siapa yang tidak ada udzur itu sakit atau haid, maka kalau tidak melaksanakan tawaf wada, dia harus menyempurnakan dengan membayarkan. Kalau secara istilahnya adab, waktu kita datang kita tawaf. Tawaf yang pertama kali datang dalam istilah disebut tawaf kudum. Tawaf istilahnya kulon wun bahasa Jawanya. Maka sebelum pulang kita tawaf wada. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia apa? Datang tampak muka, pergi tampak punggung gitu ya. Jadi itu. Dari segi tata cara Pak melakukan tawaf wada, apakah ada perbedaan dibandingkan dengan tawaf-tawaf lain? Semua tawaf tidak ada perbedaan. Kecuali tawaf dalam ihram umroh atau haji. Dari sisi pakaian. Kalau orang umroh itu kan harus memakai baju ihram 2 lembar. Ya, kalau orang ifadah seandainya dia dari Arafah langsung menuju ke Masjidil Haram, maka dia memakai baju ihram. Kalau tidak ada aturan itu, semua tawaf itu aturannya sama. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, diawali di Hajarul Aswad, selesai di Hajarul Aswad dengan niat ibadah kepada Allah, dengan syarat utamanya menutup aurat seperti sholat, punya wudhu seperti sholat, Ka'bah selalu harus di sebelah kiri dan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dan tawaf itu ibadah yang paling mudah karena tidak ada bacaan baik Quran, hadis atau doa-doa yang wajib dibaca. Mengapa pada saat tawaf wada itu banyak sekali atau bahkan mungkin hampir semua ya jamaah itu merasa emosional, Pak? Ya tentunya begini, sesuatu itu akan menjadi sangat berarti kalau sudah tidak ada atau segera tidak ada. Tawaf hari-hari, setiap hari mungkin selama sekitar 20 hari jamaah multazam ada di Mekah, tawaf itu biasa. Tapi kalau udah disebut sebagai tawaf terakhir di hari ini, apalagi kita tambahkan sebagai pembimbing, mari kita bersungguh-sungguh. Tidak ada jaminan kita bisa tawaf lagi. Bisa jadi minggu depan, bulan depan kita wafat. Nah itu kan menambah suasana seperti itu. Akan berpisah dengan rumah Allah gitu. Apalagi kita melihat Ka'bah, kemudian berdoa kan, ya Allah, jangan jadikan tawafku ini menjadi yang pertama dan terakhir.
melainkan menjadi awal untuk kami bisa datang marrotin ba'da marrotin, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Maka sebagian ulama akan kemudian menganjurkan ada doa-doa, misalkan membaca ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka 'ala ma'adin. Sesungguhnya Allah yang telah mewajibkan Al-Qur'an kepadamu, maka dia juga yang akan mengembalikan, maksudnya mengembalikan lagi ke Ka'bah ini. Ya, kakinya masih ada di depan Ka'bah, tapi kewajiban harus meninggalkan Ka'bah. Ya. Sementara rindu, jadi campur aduk itu. Ya. Antara mau pulang pengen ketemu keluarga, pengen tetap di depan Ka'bah, dan yang terpenting tadi posisi sangat dekat ya dengan rumah Allah. Meskipun Allah itu bisa kita jumpai di mana-mana, tapi yang namanya Ka'bah itu kan sya'airullah. Kita ngelihat batu hitam itu yang diingat langsung Allah. Kita itu sudah nangis-nangis di depan Ka'bah, sudah punya foto di depan Ka'bah. Maka jangan sampai setelah kita menjauh dari Ka'bah, nangis kita, foto kita itu tidak berimpact. Maka foto itu sangat penting dipasang di rumah bahwa kita pernah berjanji kepada Allah. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ya. Pak Kiai. Alhamdulillah sudah berhasil menyelesaikan suara dengan sehat ya. Ya, Terima kita kasih karena bersiap sudah untuk membimbing. ke Madinah insya Allah. Baik, amin. Ya. Terima kasih. Dan itulah pemirsa perbincangan kita tentang bagaimana tata cara, kemudian hukum dan keutamaan, serta mengapa banyak jamaah yang merasa emosional sekali melakukan tawaf wada. Diharapkan semoga setelah para jamaah Multazam Utamatur pulang nanti kembali ke tanah air, tetap bisa istiqomah dalam menjalankan segala ibadah dan tetap bisa mengamalkan nilai-nilai baik yang telah didapatkan selama di Tanah Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Iqbal Himawan, Muhammad Maulana, Metro TV. Pemirsa, Menteri Agama Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar merespon isu pemotongan kuota haji Indonesia hingga 50% dan bahkan Menak mengaku belum pernah mendengar kabar ini. Hal ini pemirsa disampaikan Menteri Agama usai menyapa para jamaah haji kloter LP02 yang akan pulang ke tanah air di Bandara Internasional Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Kamis siang. Menteri Agama mengaku dari beberapa kali rapat dengan pihak Arab Saudi, pihaknya tidak pernah mendengar kabar perihal rencana pemotongan kuota haji bagi Indonesia ini. Menteri Agama menegaskan hubungan Indonesia dan Arab Saudi hingga saat ini terjaga dengan baik. Saya tidak pernah dengarkan. Ya, berapa kali kami rapat nggak pernah mendengarkan isu itu ya, karena kita kan sebagai apa ya resmi ya, selaku Menteri Agama dan juga sebagai Amirul Hajj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri nggak pernah. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik ya. Ya memang ada kelemahan, tapi kelemahan siapa? Semuanya negara-negara juga punya kelemahan ya kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Kami akui banyak kelemahan, maka saya minta maaf. Sementara itu, Badan Pengelola Haji meminta warga Indonesia untuk tidak khawatir terkait dengan wacana pemerintah Arab Saudi yang hendak memangkas kuota jamaah haji Indonesia hingga 50% karena mulai tahun depan pengelolaan haji Indonesia tidak lagi di bawah Kementerian Agama melainkan di bawah BP Haji. Haji dan Umroh menyatakan kepada Pak Kepala bahwasannya ada wacana di Kementerian Haji dan Umroh untuk mengurangi kuota haji Indonesia 50%. Itu yang membuat kami agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi itu di Kementerian Haji dinyatakan, tapi karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Haji, Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru. Nah, oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50% itu kemudian tidak kami kembangkan karena kami percaya Presiden Prabowo melalui
badan yang baru dibentuk itu akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Demikian perjalanan suci kali ini pemirsa. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa mengiringi perjalanan jamaah haji Indonesia di Tanah Suci bisa menuju haji yang mabrur. Nantikan selalu perjalanan suci hanya di Metro TV. Saya Hamdal Kahfi pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.